Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Enda Nina Depari, bisa dipanggil Nina, dengan NPM 238320152 dari kelas A4 Manajemen Stambuk 2023. Yang saya hormati Ibu Dr. Minda Mulyana Brusebayang, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal. Pasar modal bukan sekedar angka, ia adalah cerita, kekuatan, dan perjalanan ekonomi. Mari kita jelajahi sejarahnya di 3 negara utama. Yuk ikuti Nina. Negara yang pertama adalah negara Amerika Serikat. Pada tahun 1792, sejarah modern pasar modal Amerika Serikat dimulai pada tanggal 17 Mei 1792. 24 pialang dan pedagang menandatangani Button Woods Agreement di bawah pohon Button Woods di Wall Street, New York City. Kesepakatan ini membentuk dasar untuk perdagangan sekuritas dan menjadi cikal bakal New York Stock Exchange Board. Pada tahun 1817, New York Stock Exchange Board resmi didirikan. Namanya ini kemudian disingkat menjadi New York Stock Exchange. Pada tahun 1929, periode Roaring Twenties ditandatangani dengan spekulasi saham yang masif. Puncaknya adalah Black Tuesday pada tanggal 29 Oktober 1929, ketika pasar saham anjlok secara drastis. Peristiwa ini memicu Great Depression, krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun 1933 sampai tahun 1934, sebagai respon terhadap krisis, pada tahun 1929 Kongres Amerika Serikat mengesahkan serangkaian undang-undang penting. Undang-undang pada tahun 1934, Securities Exchange Act of 1934 disahkan. Undang-undang ini membentuk Securities Exchange Commission, lembaga pemerintahan yang bertugas mengawasi dan meregulasikan pasar saham untuk melindungi investor. Pada tahun 1971, Nasdaq Stock Market didirikan. Ini adalah bursa saham elektronik pertama di dunia yang tidak memiliki lokasi fisik seperti NYSE. Nasdaq dikenal sebagai bursa bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Pada tahun 1987, pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, pasar saham Amerika Serikat mengalami kejatuhan satu hari terbesar dalam sejarah. Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok lebih dari 22% dalam sehari. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Monday. Pada tahun 2008, krisis keuangan global 2008 meletus, dipicu oleh runtuhnya pasar properti dan sekuritas hipotek. Kejatuhan bank investor terbesar seperti Lehman Brothers pada bulan September 2008 memicu kepanikan di pasar saham global. Krisis ini mendorong reformasi regulasi besar-besaran termasuk Dodd-Frank Act pada tahun 2010. Pada tahun 2020, pasar saham Amerika Serikat kembali mengalami gejolak signifikan akibat pandemi COVID-19. Indeks pasar saham jatuh drastis pada bulan Maret 2020, namun kemudian pulih dengan cepat dan didukung oleh respon fiskal dan moneter dari pemerintah Amerika Serikat. Timeline dari pasar modal Amerika Serikat ini menunjukkan bagaimana pasar modal Amerika Serikat berevolusi dari sebuah kesepakatan sederhana menjadi sistem yang sangat kompleks, dengan setiap krisis dan inovasi meninggalkan jejak permanen pada regulasi dan strukturnya. Negara yang kedua adalah negara Tiongkok. Pada tahun 1920-an, bursa saham modern pertama muncul di Shanghai dan Tianjin. Pada tahun 1949, setelah berdirinya RRT, pasar modal ditutup karena dianggap sistem kapitalis. Pada tahun 1980-an, reformasi ekonomi Deng Xiaoping mulai muncul mekanisme keuntungan mirip pasar modal. Pada tahun 1990, dua bursa modern resmi didirikan. Yang pertama, Shanghai Stock Exchange dan yang kedua, Shenzhen Stock Exchange. Pada tahun 2001, Tiongkok masuk ke dalam World Trade Organization. Pasar modal semakin terbuka dan menarik investor global. Pada tahun 2014, program Shanghai Hong Kong Stock Connect diluncurkan.
investor asing bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Pada tahun sekarang, Shanghai dan Shenzhen menjadi dua bursa terbesar yang bersaing dalam New York Stock Exchange dan National Association of Security Dealer Automatic Quotation Stock Market. Negara yang ketiga adalah negara Indonesia. Pada tahun 1912, Bursa Efek pertama kali didirikan di Batavia oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1914 sampai tahun 1945, aktivitas terhenti karena Perang Dunia dan pendudukan Jepang. Pada tahun 1952, pemerintahan RI coba menghidupkan kembali tetapi tidak berkembang. Pada tahun 1977, Bursa Efek Jakarta resmi diaktifkan kembali. Perusahaan pertama IPO adalah PT Seban Cibinong. Pada tahun 1989, Bursa Efek Surabaya berdiri. Pada tahun 1992, Bursa Efek Jakarta dikelola oleh PT swasta PT Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1995, sistem perdagangan otomatis mulai dipakai. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merger menjadi Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BEI. Pada tahun yang sekarang, Bursa Efek Indonesia menjadi pusat perdagangan saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal Indonesia. Setelah kita menelusuri jejak-jejak sejarah pasar modal, dari kedai kopi di London hingga digitalisasi di Jakarta, kita menyadari suatu hal, pasar modal bukan sekedar tempat jual beli saham. Ia adalah cerminan dari peradaban itu sendiri, sebuah kanvas tempat ekonomi, politik, dan inovasi bertemu. Dari setiap krisis yang berhasil dilewati, lahirlah regulasi yang lebih baik. Dari setiap gejolak yang dihadapi, tumbuhlah strategi investasi yang lebih matang. Memahami sejarah pasar modal berarti memahami bagaimana dunia berevolusi, bagaimana kekayaan diciptakan, dan bagaimana masa depan ekonomi. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.